au ya'khudhahum ala takhawuf. Sayyidina Umar juga tak uning apa artinya takhawuf itu. Sehingga sahabat gak ada yang beri pengertian takhawuf. Sayyidina Umar begini at-tanakkus, at-takhawuf at-tanakkus. Ini kalau kan sakoni matena kalau sampai di budina mati kepi. Dan ternyata di Kitaifur juga seperti itu. Saya baca ini juz berapa, juz 3-nya. Saya baca memang tafsirnya at-tanakkus dengan berbagai pendapat selain tentu bisa. Dinto kaula cuman mengatakan inilah cara menafsirkan para ulama ya Taifur dan ulama-ulama yang lain. Tidak bisa langsung pokoknya beda ayat tafsir TV. Jadi harus ada mana kenapa ini kok takhawuf artinya seperti ini ya. Mun ber ngangkui terjemahan Kementerian Agama ya mari lah cu, mari kenggedi maksudnya ada oleh perkembangan ke atas gitu ya. Jadi ini bagian dari kitab Mu'tabarah Firdausun Naim, karena memang saya lihat dari sisi cara penafsirannya memang bersanad semua lah, main pagempang ketika itu. Timah Nabi itu waktu sahabat sudah seperti itu, sudah ada banyak perbedaan antara satu dengan yang lain cara menafsirkan. Beda apa? Beda setaoning setengah ban setengah. Bahkan mana bisa kita baca bila Ramadan kerisa apa saya baca benang benang pote sarang celeng gak bisa kanggo nutuki fajar kan. Sahabat juga banyak tidak tahu pada saat itu. Sahabat tilu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul minal khaytil aswad. Ya beda sahabat selecunya bu menang. Mun kita tinggal le benang ngagara antara pote menjelang berarti tak masuk ajar. Oh, bisa dibayangkan cara itu sahabat. Apalagi terus ke belakang tabi'in akan banyak perkembangan pemikiran karena memang Al-Quran selalu berdialog dengan zamannya, dan itu yang terus bergerak dari tahun ke tahun. Misalnya kayak dinto zaman tabi'in, misalnya setelah sahabat jelaslah kalau tabi'in banyak yang tidak langsung bertemu dengan Rasulullah, berbeda dengan sahabat yang cara menafsirannya biasanya gak dinto ya pernah bangki walan bangkinya Nabi anyamana. Tapi tabi'in jaya pun saya Abu Hanifah mana Nabi ya gak dinto nukila an Abi Hanifah annahu qala ma ja'a an Rasulillah kapan zaman tabi'in fa alayya ra'sul ain. Tapi wa ma ja'a anis sahabah takhayyarna wa ma ja'a anit tabi'in fahum rijal wa nahnu rijal. Kalau sejarah ini gak Abu Hanifah zaman tabi'in bisa dibayangkan ya. Mun dari Rasulullah la lemari lah kami nawadona. Saya dari sahabat engkau miliak ya. Ya pun saya Abu Hanifah. Tapi mun lain engkau lalaki, mereka juga lalaki. Fahum rijal wa nahnu rijal. Jadi saya kira ini sesuatu yang terus berkembang sampai dapat ke Indonesia. Sehingga Indonesia abad 16 itu sudah ada tafsir orang Indonesia. Yang sekarang diabadikan ada di Belanda dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Nah, ini siapa pengarangnya nih sampai tahu. Memang kita badan di Belanda dan itu hanya surat Al-Kahfi yang ditafsirkan. Itu sudah abad ke-16. Sudah ada pengarang abad ke-16. Jadi alhamdulillah antena dari tahun ke tahun terus nggak dinto beda penafsir terutama dari Aceh karena gak dinto abad 16 gak dinto Ekiba dari Aceh, naskahnya gak dinto Ikala dari Aceh diamankan di Belanda sehingga ngaji ke Belanda ya tahu tahun gak disak banyak ongkusanya mah kekayaan ya umat Islam yang ada di sana. Ulah oning dapat ke perpustakaan nah ti saronin gak disak buku raja lah. Setiap buku raja judulnya saronin orang Madura. Coba kan saronin saya beda-beda kayak gitu. Tapi di Belanda itu sudah ada semua buku-buku seperti itu. Maka ini perlunya kita semua untuk
untuk apa ya, untuk menandi tolesan-tolesan roh simpen tak hilang, karena mungkin abad tibi adinto tak bisa mungkin selain dikin bisa mengabadikan. Mungkin tenggelam usul ke pengurus MWC mun bade kiai tingkat kecamatan banyak tolesannya, ben kiai kadang apa bedena tak diaplikasi, tak diumumkan kemana-mana ya, mungkin MWC bisa memfasilitasi untuk bisa dicetak bersama-sama, karena banyak insyaallah ada kekayaan intelektual yang ada di kecamatan-kecamatan. Itu abad apa? Abad 16. Abad 17 itu ada juga karangan orang Aceh yang itu sudah 30 juz. Abad 17. Nyamana tafsir epon Tarjuman Al-Mustafid. Karangan Kiai Haji Rauf Singkil Aceh. Adinto 30 juz ampun. Dan ini bisa dibaca bagi yang mau baca. Banandi bahasa boleh. Ada daya Singkil, dari Singkil Aceh. Timun Aceh mulai lembak, tidak pernah dijajah karena giana nolakar. Giana sok zahir, sok batin. Persatuannya luar biasa, tak bisa berhenti masuk ke Aceh. Ini abad 16, abad 16 sudah ada seperti itu. Puru abad 18 kan itu Nawawi dengan tafsir Munirnya, kan itu abad 16. Ini karangan-karangan orang Indonesia. Mandabi abad 20 kan itu sebanyak, kan itu banyak. Mandabi golongan pondok kan itu misalnya Kiai Haji Sanusi Tasbihul Muslimin, Kiai Haji Bisri Al-Ibris, ampun mau insyaallah mau banyak saya baca nih kan. Termasuk lambat ulama macam Aliklil ya Tuban. Aliklil kat dinto kan Alekna Kiai Bisri Mustafa saking badani Tuban. Boleh lambat pernah maca tafsir Aliklilnya kan. Beda Alibris mana bisa Kiai Mustafa, Kiai Bisri Mustafa. Beda cukan saya diterbitkan oleh PBNU Baktona Muktamar Nikrab ya. Dan itu tafsir Al-Mahmudi. Karangannya Kiai Haji Ahmad Hamid dan yang lain-lain kan itu banyak, dari Bugis juga beda, dan neka saya samangken Taifur Ali Wafa, luar biasa karangan-karangan epon luar biasa. Di Tenggaula lambat muntuk ni di Matuali wal Anwar kayak Taifur badan ni Gezaini ni pacinggaan Gezaini Miftah Kak dinto bila ahatan gula nyolok gula ngaji ya kolor ya sampai masjid kolor. Kak dinto senyerat ambuan ke Taifur gula furu mareksani fak beda lengkap kiri beda. Ini perlu iya ini kekayaan intelektual kita. Karena kisah ini Kak dinto alim ya alim. Tenggolo oning tibi maca fikuz zakat nama karangan ampun dicetak tak oning beda gak dimamangkan saya ini gak dit. Jadi ini mungkin yang ada jaepon peneliti dari Kementerian Agama Kiai Taifur Ali Wafa itu nulis ampun lebih 50 kitab barang-barang itu pun penelitian dari Kementerian Agama. Rasana malaratnya ria era mungkin gak dinto yang sampai 50 lebih dimin gak dinto ampun 5 tahun yang lalu mun mungkin udah yakin ampun sabitekeun mun tak lebih gak dinto bisa kan furuan tahun beudi gak dinto Nabi Firdausun Naim 2 tahun yang lalu dicetak saya pertama iki 2 tahun iki dan itu tambahan lain kitab saya anyar boleh. Maka luar biasa Kiai Haji Taifur Ali Wafa dengan karangannya, dan mudah-mudahan bedekilina dekatan gula sareng ajuna sateja andi ilmu sakonik bisa tulis andi ilmu sakonik teti amal jariah deka masyarakat muslim khususnya ke santri-santri benak foto sateja. Jadi motor sagalangkong kayak Taifur, motor sagalangkong Rabuna satejana doana
telepon jangan cani ka nyuuna ijazah aja budak tikir kira-kira ati anu telepon si kiai kasi kompon pong udah kiai nyuuna sabora itu gelak anu fakron pong bode rabu nang kiai taifur ayo minta ijazah sekali tiga dinta berkembang terus mulai gelak adinta pembicaraan kangki pembahasan hari mungkin nyon samorah benyon samorah matur sagalangkong wahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang terakhir yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Kiai Muhsi Ibnu Mas'ud. Namun sebelum doa dibacakan, kami akan memperkenalkan kurikulum moderator yang akan memandu jalannya diskusi bedah kitab Firdausun Naim. Nama Kiai Maltuful Halki KR, tempat tanggal lahir Sumeneb 7 Maret 1975, alamat Gapura Timur, Gapura. Riwayat pendidikan MI Nasyatul Muta'allimin, MTS Nasyatul Muta'allimin, MA1 An-Nokoya, Sarjana IAIN Sunan Ampel, jurusan perbandingan madhab dan hukum. Motto: Sirrun najati fil hayati ihsanus silati billahi ta'ala. Kami sebagai pembawa acara mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kesalahan dari tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana ba'di tafarruqan barakan ma'suma, wa la taj'al minna wa la ma'ana wa la fina shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una waj'al ilmana 'ilman nafi'an waj'alna min al-'ulama'i al-'amilin al-mukhlisin waj'alna min awliyaika al-muflihin. Wa Allahumma la taj'alna bi ahli al-jahl wal bu's wal dhair waj'alna bi ahli al-'ilmi wal khair wa rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna wastajib du'ana bi jahri wa sallallahu alaihi wasallam bi hurmati al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa ba'du. Hadratul afadil, para kiai, para ulama, wa nahusu bidzikri Kiai Taifur Ali Wafa minangka pemateri penulis kitab Firdausun Naim Sebutan Kula Amul Jaki, Mudir Ma'had Ali Kiai Haji Busyra Karim, para mudarris, para tolabah, para santri, juga para hadirin mustami'in mustami'at, muta'allimin muta'allimat Sebutan Kula Amul Jaki. Alhamdulillah, saat kesempatan remangken kita setuju barengi nikmat kesempat sehat sareng Allah Subhanahu wa taala kanggo ngaji bersama Firdausun Naim. Sedikit bedi dijelaskan sareng Kiai Taifur Ali Wafa ketipun apa kita memahami tafsir
barangkali juga deki bisa juga nih jelas lagi ketika pembacaan nulis kitab tafsir kak itu kiai, karena kak itu banyak dosen mahat ali sebeter sealim tapi tak bisa nulis kak itu kiai, tipola sebagai sebagai pendorong deka para hadirin sebeda kak itu tafsir kak itu secara sederhana pun dapat dipahami al-mubayyin di al-fadil Quran au mafhumatihi itu secara sederhana. Maka pentingnya kitab tafsir sebeda kak dinto Firdausun Naim kak dinto hanya 1 jilid sebeda, karena saya lengkap 6 jilid kak dinto ampun sobung para panaki cetak nang Darul Minhaj. Insyaallah manabi yang lestari bisa dijual bebas dan para ajudan saja bisa ngagungi kitab kak itu. Beliau sangat al-alim al-alama al-mursyid, banyak tulisannya pun terutama kitab Firdausun Naim kak itu 6 jilid. Saya betul langsung memasrahkan kepada beliau Kiai Syekhina Kiai Tefur Ali Wafa kangkui beto kesempatan kangkui apareng pengajian dek betul saja tentang muhadharah ammah fit tafsir kangkui mahasiswa mahat ali sareng para hadirin hadirat sebeda kadito bekto kaator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil masyayikh hafizhumullah wa nakhussu bi dzikri fadilatul syekh Dr. Kiai Haji Abuya Busyra Karim MSI, para segenap mudarris, para dosen, para siswa-siswi, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Langsung saja, pertama kami tulis tafsir Firdausun Naim dengan tujuan membantu mereka yang membaca Al-Quran. Asal mulanya saya terdorong dari apa yang telah sampai kepada saya sabda Rasulullah SAW, Ahlul Quran Ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh sangat agung, sangat mulia ahli Al-Quran. Bahkan pahala yang didapat oleh qori-qori Al-Quran sangat besar. Kita semua sudah mengetahui bahwa orang yang membaca Al-Quran 1 huruf akan diberi pahala 10. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Artinya alif lam mim, baca alif lam mim saja sudah 30. Terus Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala akan memberi pahala kepada orang-orang yang membaca Al-Quran, baik mengerti apa makna dari Al-Quran ataupun tidak mengerti. Bahkan sekalipun lalai sekali, sekalipun tidak khusyuk, sekalipun tidak hadir, tetap pasti akan diberi pahala. Thalathatun maqbulatun minal amal in hadaral qalbu ladaiha aw ghafal. Qira'atul Qur'ani ma salati 'ala an-nabi kamidis sifati wa hasbunallahu ila akhiriha fahfadh lima umli wa kun muntabiha. Ada 3 amal itu pasti diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir hati, khusyuk atau tidak hadir atau lalai.
Sekalipun hati ini sudah pergi kemana-mana, ke sawah, ke toko dan lain sebagainya, tetap pasti diberi pahala. Qiraatul Quran, baca Al-Quran. Qiraatul Qurani ma'salati, bersalat kepada Rasulullah SAW. Maka salat ke Rasulullah SAW pasti iparingin ganjaran. Senomor telok engki panika hasbunallah wa ni'mal wakil. Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, karena hasbunallah wa ni'mal wakil adalah Al-Quran juga. Apa yang mana? Qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallah fadlin ila akhir al-ayah. Terus kalau baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan khusyuk, maka akan bertambah pahalanya. Jadi menikah itu buki sahorof 10 menikah mengkuda ke orang se maca Al-Quran biasa, ketika maca tak andi wudu maca menikah biasa 10 satu huruf. Kalau dikerjakan di dalam sholat dia berdiri, maka satu huruf 100, seperti saya itu dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala 100. Lamun umpamana tujuh maka 50. Lamun di luar salat andi wudu maka segemi, lamun tak andi wudu baru 10. Maka dari sini terdorong untuk membantu mereka-mereka yang ahlul Quran. Barangkali ahlul Quran orang yang sangat mulijaki dan Allah Subhanahu wa taala. Ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh. Ahli Al-Quran adalah ahlinya Allah dan orang-orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya barangkali kada bantuan panika juga badan kaulah kenging barakah, kenging juga diikut sertakan, ipokompol juga sareng gak bisa. Karena panika istilahnya mudhaf ilaih. Dibada mudhaf dan mudhaf ilaih. Mon mudhaf ilaih na panika orang-orang mulja mungku Allah, insyaallah mudhaf ilaih juga bakal mulja. Alaika bi arbabis sudur faman ghada mudhafan li arbabis sudur tasaddara. Selalu mudhaf ilaih dak orang-orang yang arbabus sudur, orang-orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kalau bendorongan panikah badan kaulah ingin membantu sedikit untuk asal mula niat pertama cuman halul alfaz saja. Jadi kunjama cukup apa namanya mana pokoknya hanya mah difahamin dimengerti halul alfaz. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Setelah menulis kok ternyata ya sampai nerangake juga tentang qiraat. Bahkan alhamdulillah juga qiraat di luar sab'ah juga betul udah nerangake. Bahkan alhamdulillah ini banyak masalah-masalah fikih yang juga saya terangkan di dalam kitab ini, dan tahaddutsan bin ni'mah alhamdulillah paringin ilham sareng Allah Subhanahu wa taala juga betul kaulah nulis nang dalam nang tafsir kan to mumayyizan lahu biqawli fi awwalihi qultu wa fi akhirih wallahu a'lam. Jadi Nabi pada bacaan qultu maka panikah dari batan kaulah saya mungkin sobong dengan tafsir-tafsir lain. Ketika itu termasuk yang antaranya dawuh Allah Subhanahu wa taala la'allallahu kalimat tarujji
termasuk yang antaranya bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam hampir seluruh Al-Qur'an. Di juz pertama, juz kedua, juz ketiga sampai hampir seluruh Al-Qur'an dipenuhi dengan cerita-cerita Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak seperti Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi bahkan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam satu surat Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Ibrahim ya dijelaskan, Nabi Adam yang paling banyak dijelaskan di surat Al-Baqarah. Alhasil Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam hampir dari juz pertama sampai hampir juz terakhir mendapatkan ayat-ayat yang menjelaskan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Ini ada apa? Karena mereka umatnya sangat bandel. Umat Nabi Musa itu sangat bandel. Jadi dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dekat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sudah hentas laut, ampun nengale ada ke Fir'aun, semate. Fir'aun mereka tenggelam. Setelah tenggelam, umat Nabi Musa tak percaya dengan Nabi Musa. Mau cakap Nabi Musa, dan kau dah tak percaya, kau nampak mati aku belum punten. Sampai Nabi Musa matur dengan Allah SWT, "Falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah." Maka sampai ngantang dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhasil sudah menyaksikan mukjizat yang begitu luar biasa. Setelah entas laut, mereka mengatakan, "Ij'al lana aliha kama lahum aliha." Subhanallah. Jadikanlah Nabi Musa pangeran-pangeran dek kebetulan kau seperti mereka juga punya pangeran. Subhanallah. Mereka pun bandel zara. Jadi mereka subhanallah. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun jaibon. Masya Allah. Mangkat sampean ben pangeran apon? Ben pangeran aja ipon. Masya Allah. Benih karo sampean mangkat ben pangeran. Perang sampean. Inna hahuna qaidun. Saya duduk aja di sini. Kalak nyaman. Bandel. Nah ini pemahaman seperti ini. Ya alhamdulillah bima alhamani Allah. Jadi di tafsir ini ada sebagian yang dari Al-Faqir mumayyizan lahu biqawli fi awwalihi qultu wa fi akhirih wallahu a'lam. Seperti juga lafaz-lafaz tarji dari Allah Subhanahu wa taala, la'allallahu yuhditsu ba'da dzalika amra, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Karim, Allah Subhanahu wa taala Maha Loman. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji akan sesuatu, maka kalimat tarji mengkuda ke selain Allah Subhanahu wa taala ditaraji, tapi mengkuda ke Allah Subhanahu wa taala litahaqquq. Kan itu benih tarji boleh litahaqquq. Kenapa sir tahaqquq nang itu? Asir tahakkuk karena Allah Subhanahu wa taala Maha Loman, sedekar ampun lo tingkat tinggi kalau mana akramul akramin, maka tak usah memakai kalimat tahakkuk nang di dalam perjanjian Allah Subhanahu wa taala. Cukup memakai kalimat tarji. Itu juga mimma alhamani Allah Subhanahu wa taala. Ini juga terdapat di tafsir Al-Firdausul Naim. Ketika itu subhanallah, karena Allah Subhanahu wa taala ketika berjanji, maka mereka ampunlah pasti. Jadi pasti mereka. Alhamdulillah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ketika menulis juga pada asal mulanya cuman halul alfaz saja. Artinya kunci memperak sekedar
pokoknya bisa faham, tapi alhamdulillah jarabi qalami kira jalan TV ada kena qalam panika maka seperti inilah sampai juga badan gaula nerangaki tentang hikayat-hikayat Israiliyah yang tidak terlalu dhaif. Karena Rasulullah SAW ada la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, tapi yang terlalu dhaif saya tidak jelaskan di dalam tafsir kita ini. Seperti kisah Harut wa Marut saya tidak jelaskan. Dan lain sebagainya karena banyak ikhtilaf. Anapun pada saat Rasulullah SAW membaca suratul Najmi, Rasulullah SAW sujud pas pada setengah cerita bahwa jara ala lisani Rasulillah tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Panika Rasulullah SAW ketika mawas Al-Quran, ketika as-salat membaca suratul Najmi sebelum sujud terakhir, seorang waktu panika orang-orang kafir juga berkumpul di tempat itu. Artinya bukan cuma orang Islam saja, ada seorang orang kafir yang mendengar, katanya mendengar Rasulullah SAW membaca tilkal gharani qul ula wa inna syafa'atahunna la turtaja. Bahkan waktu mereka ikut sujud semua pas ngocaki Rasulullah SAW tak pernah nyebut pangeran kita kecuali di saat setia. Tilkal gharani qul ula, al-gharani qul ula ini termasuk karena yang ke pangeran ben orang-orang kafir. Maka karena turuk banyak hatta mereka pendapat dhaif sangat dhaif, tapi dari turukul ahadits banyak jalan-jalan hadis mereka sampai ada buki bahwa mereka beni hadis maudhu paling tidak hadis dhaif, maka mereka cukup badan kau dan nerangake. Jadi intinya yang mereka badan kau dan nengi ento dalam tafsir ento sampai juga menerangkan tentang adadul ayat wa adadul huruf fi awali kulli surah. Alhasil iki panika kena ampunlah mimma manallahu ta'ala bihi alayya walhamdulillahi ala dhalik. Adapun tafsir ini alhamdulillah juga saya ada teman dan teman itu kenal dengan saya melalui HP, tidak pernah bertemu. Teman mereka Bogor orangnya nyaman Firman, dia lulusan Mesir. Ini yang banyak membantu cetakan-cetakan kitab-kitab saya. Bahkan mereka juga saya mengusahakan untuk dicetak asal mulanya akan dicetak di Darul Kutub Al-Ilmiyah. Tetapi Darul Kutub Al-Ilmiyah setelah membaca katanya banyak keliru tentang tartibul khat, tapi bukan ibarah. Ibarahnya tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Cuman tartibul qanunul khat, tentang qanunul khat. Seperti syai'un di sini ditulis hamzah badana. Sesama sedana hamzah menika apesa dari syai' dari syin baniya. Alhasil saya tulis ulang dan saya tashih ulang. Sekarang sudah dalam tashiannya sudah insyaallah hampir 3 jilid. Jadi insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan kemudahan untuk dicetak di luar. Cuma panika juga
patabarin sarang kanca batan kaula firman baneka daka lain dari Darul Kutub Al-Ilmiyah, kita termasuk Darul Minhaj, termasuk Darul Zakhair. Alhasil alhamdulillah saat semakin batan kaula pun dalam proses percetakan Ar-Raudun Nadir Syarhul Qaulil Munir fi ilmi usul tafsir. Jadi itu juga kan bisa disatukan dengan Al-Firdausun Naim daki. Ar-Raudun Nadir adalah satu kitab yang membicarakan tentang usul tafsir. Usul tafsir bukan ilmu tafsir, tapi ilmu usul. Seperti dalam ilmu hadis mustalahul hadis. Jadi ada ilmu hadis riwayatan, ada ilmu hadis dirayatan. Jadi ini yang dirayah. Ilmu usul tafsir matan daripada ilmu Raudun Nadir adalah Al-Qaulun Munir, itu karangan guru kami Syekh Ismail Utsman Az-Zain dan sudah dicetak di Mesir. Lalu Al-Qaulul Munir disyarain dan kaula menjadi Ar-Raudun Nadir. Dan alhamdulillah sekarang penulisannya sudah selesai dan sekarang dalam proses percetakan. Jadi dengan proses di dalam percetakan, alhamdulillah, dan banyak lain kitab-kitab yang lain yang sudah proses dicetak. Jazakallahu khairan katsira panika juga betul kaula sangat sekalangkung daka firman panika. Terus tentang cara menulis, ya tentunya panika ilmu lain dari himmah. Alhamdulillah batin kaula ki puru montuk lamba panika merangkul jadi kitab-kitab di tokel isabakna ni dalam situng risalah risalah panika dengan cara yang dapat mudah ditangkap kalaban orang-orang mubtadiin, seperti yang pernah saya tulis dalam Al-Qutufud Daniyah fi Ilmi Lughatil Arabiyyah. Jadi penika dirangkum terus diberi jadwal juga, diberi dan lain sebagainya, dan setelah selesai tentunya harus ini menjadi 100% harus ditashih kepada orang-orang yang lebih jadi kita sedak ke guru, kita sedak ke apa nih kah, jangan anu tibi ketika itu harus beda kan toh bimbingan kan toh engki panapanya mana nulis kan toh caranya mengambil dari satu kitab terus dibaca, lalu apa dari kesimpulan ibarat dalam kitab itu, dalam kesimpulan tadi lalu kita menyimpulkan dan ditulis. Ketika itu cara untuk menulis juga. Jadi maka dari itu kita menikah akan lebih berkembang. Jadi bukan hanya langsung nukel, menabi cuma langsung nukel saja kan bisa bahasa Arab. Tapi menikah ada satu ibarat seret disimpulkan, kesimpulannya lalu kita tulis. Jadi seperti itu terus menerus. Tetapi ini harus juga biirsyadatil masyayikh. Jadi menikah disodorkan setelah selesai. Mungkin yang butuh tasih ditasih dengan alhamdulillah badan kaula ki badan Makkatul Mukarramah lamba ki ajar-ajar nazam mereka menabi iteku semangken akhlak dan kaula kan kintul syarat itu merasa karon. Jadi ini kami bila sare tahu ada Syekhuna Ismail
Syekhona Ismail menika pinter sarah. Aduh Bu, oh Masya Allah, bagus. Kayak nggak area putok yoba. Jadi itu suka itu. Jadi tak kecewa dengan para santri. Area putok yoba, bagus adalah bagus. Terus ya diarahkan lebih tinggi sampai akhirnya bagus total. Jadi kita subhanallah. Ini at-tahadduts bin ni'mah pada satu saat betul kaulah amin Syekhuna Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani ba'da wafatihi sampun Syekhuna Syekh Yasin kata seter Syekh Yasin kata alin kini korse ada budak lauk Syekhuna Syekh Yasin ngarang kitab jadi nulis segitu ada pada itu kan dek ambu pas muka selemper wah terus lagi set betul kau udah pada di kanan nah ibaba tujuh nih ibaba korse pas das tadi itu atau lihat kebetulan kau lah bahan menulis kitab cewan jadi menulis kitab dapat ada situng ibarat Pak Haji dah kalau pain ben pas ingat dah ke ibarat selanjutnya Haji dah tuli toles jadi ben cek sampai ada entek kalau pai ruah mun umpama ben ada entek kalau pai lupa ke kapi jadi pesanan elang ke kapi jadi jadi toles terus lagi deki datang tibi jadi pesanan ego jadi mereka yuk sabar cek bon badan kaulah izin bitalif ba'da wafati Syekhana Syekh Muhammad Yasin. Alhamdulillah badan kaulah juga ngalak dekat Syekhana Syekh Muhammad Yasin. Artinya juga nyon ijazah dekat Syekhana Syekh Muhammad Yasin juga. Adraktu hayatahu. Dan kaulah juga nyapok. Karena Syekh Yasin penikam tak molang dan kaulah ngaji dekat Syekh Yasin. Syekh Yasin penikam alim ilmu falak. Dan kalau ngaji ilmu falak matur dekat Syekh Yasin matur dekat Syekhuna Ismail dan kalau ngaji ilmu falak ke Syekh Yasin ya makat nyabis dekat Syekh Yasin Syekh Yasin tak mulang dan tak istighal kalaban tadris istighal bitalif jadi benikah matur dekat Syekh Yasin abtina ngaji Sidi oh lah ngaji ke Syekh Ismail ngaji ke Syekh Ismail itu tunggu Syekh Ismail dan kok tak sempat ya jadi ngaji ke Syekh Ismail beda muskil taraki ke Syekh Yasin jadi subhanallah kaintore kena dalam penulisan bento kainto pada penyamana tentang Firdausun Naim seperti yang dijelaskan KH Abu Busyra Karim bahwa badan kaulah lamba montuk nenang Hadratus Syekh Ahmad Zaini badan kaulah bahkan guru pertama setelah abah dan kakak badan kaulah Kiai Ahmad Zaini jadi dia kena montuk pertama dan itu wasiat dari walidi dari abah badan kaulah Hadratus Syekh Kiai Ahmad Zaini Miftahul Arifin lamba badan yang Jakarta jadi badan Jakarta jarang peleman berdagang semenep cuma saat-saat kuper menikah aliki daga acabis daga walidi karena beliau juga selain daripada cucu daripada guruna mereka juga ibadah hubungan famili jadi Kiai Zaini gadinto nyambet paman daga abah badan kaulah alhasil Kiai Zaini gadinto menebi acabis daga walidi gadinto apareng kitab karangna Kiai Zaini Masya Allah allamah Kiai Zaini gadinto allamah ban mutakharrij alumni Makkah al-Mukarramah mutakharrij dari
Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki. Alhasil sampai awasiat dengan kakak badan kaula Kyai Ali Hisham mon nak zaini la kuper ke Sumenep ale enjiria pasraaki. Jadi badan kaula ampun Kyai Zaini kuper badan Kyai Sumenep pas ia teraki sareng kakak badan kaula pada Pak disampaikan wasiat daripada walidi Kyai Zaini Molar. Molar tak semolar molar. Masa debu mantuan para jaja ke bulah bolana sekut abri kitab niko. Tapi boleh tak di tempat nang ikut toh. Kimat dah pon sanajan bing tabing pon tak anak niko hanya masantri pertama bulan pertama betul kau lah bulan ni gak bisa. Di selain dari betul kau lah cuma colokan si hanya memunduk pertama ki betul kau lah. Masya Allah. Kyai Ahmad Zaini kata selain dari hafidh Al-Quran itu juga allamah. Nyak NTB betul kau. Alhamdulillah betul kau lah saya tukang tulis lagi tapi setiap minggu hari Ahad itu mulang nih kolor. Hadratus Syekh Kyai Abuya Busyara Karim gitu juga ampun ngiring dah Kak Disa. Ya saat Kak Disa. Ketika itu Masya Allah. La'allallah pola pada satu saat karang Kyai Ahmad Zaini pola bisa isyarain sareng betul kau lah. Karena dalam ilmu tasawuf al-minhatul ihsaniyah fil akhlaqil islamiyah, dalam ilmu hadis juga minhatul mughith fi ilmi al-hadis, banyak karangan-karangan lainnya pun karangan-karangan Kyai Ahmad Zaini siarokaki kitab-kitab matan. Jazakumullah khairan katsiran. Dan saya tidak lupa sampai sekarang tetap malam Jumat tahlil ke guru-guru bacaan kauda termasuk Kyai Ahmad Zaini Miftahul Arifin. Dan selalu membaca Fatihah dan kesetuju guru-guru bacaan kauda di antara yang kita Kyai Ahmad Zaini Miftahul Arifin. Engki leres jadi mana setiap orang menulis pasti ada pasti ada pro kontranya juga ya kena. Jangankan tulisan manusia Al-Quranul Karim bayi kojaki asatirul awalin, maka ada saja orang yang mengatakan ini dan lain sebagainya. Tetapi alhamdulillah ibu kompol sareng santri As-Sadat dan kau tak rono bentan. Alhamdulillah engki minta sepora kalau ben secara jantan ya kan ben disaksikan kalau ben orang banyak ben video bareng tapi ternyata orang penikah lakar mireng lakar bak semua orang kan. Tapi subhanallah begitulah. Jangankan Al-Quranul Karim, jangankan tulisan kita sendiri, dalam Al-Quran juga asatirul awalin. Jadi begitulah cerita tentang penulisan tentang Firdausun Naim. Jadi asal mulanya ikibatan kaulah panika ingin membantu alaika bi arbabis sudur faman ghada mudhafan li arbabis sudur tasaddara. Pernah pada satu saat ketika kami di Makkah Al-Mukarramah, kami itu tawaf di Masjidil Haram. Waktu tawaf di Masjidil Haram, mak pas ialang polisi. Ialang polisi. Cik bantan kau beda apa ya? Jadi orang-orang yang tawaf di luar tawafan jauh, ialang polisi. Abid bodoh orang mislah masuk dikawal berpolisi. Siapa roh? Ternyata Amir Makkah ingin masuk ke Ka'bah, ingin masuk ke Ka'bah mungkin benar masuk ke Ka'bah. Pantas cek bon badan kau jaring lah Amir
Amir Mekah, gubernur Mekah. Pan ijo ke balik. Abosok ki betul kula dari kejauhan. Ku tak pas ibu dina Amir menikah, beda orang Indonesia. Acal hanaan, akocaan. Beda ning ibu dina Amir, ngibe patupaan mijmaroh. Siapa dia itu? Itu supir Amir, Jaimon. Masya Allah, supir Amir. Makalah orang se amukim nih Makkatul Mukarramah ampun 40 tahun menikah. Lastari menikah. Amir menikah lastari tawaf, dibuka pintu Ka'bah, masuk dek Ka'bah. Ku tak nuruk masuk ya menikah. Ngibe mijmaroh. Masya Allah. Itu lebih mulia dari kita aja bon betul kau lah. Alaika bi arbabis sudur, faman ghada mudhafan li arbabis sudur tasaddara. Jadi menikah niat betul kau lah ngampongah barakana ahlul Quran, ahlullah wa khassatu. Barangkali dengan membantu sedikit bantuan betul kau lah menikah juga betul kau lah dikumpulkan dengan ahlul Quran wa ahlullah wa khassatuh. Jadi itu tujuan kami dan itu dijelaskan di dalam muqaddimah. Jadi mereka kan mana iki harus pandai-pandai mencari barokah, jadi mencari kalau kita tak andi kenapa kita tadi pan-pan mun tadi ketakutan. Jadi penikah tujuan pertama maka malam manter tujuan penikah tujuan seikhlas karena Allah Subhanahu wa taala seperti yang dikatakan idza sahha qasdun la tadurru awaridu fama sihhatul a'mal illa bi niyyati. Jadi apabila sudah sah tujuan fama la tadurru awaridu insyaallah awarid yang lain tidak akan mudarat sama sihhatul amal. Jadi kainto cerita dari pada penulisan Firdausun Naim. Jadi di sela-sela nulis betul kaula mak pas rekena tambah. Perlu diketahui bahwa penulisan Firdausun Naim kita ambil dari beberapa tafsir yang kita miliki. Cuma yang terbanyak kami ambil dari tafsir Al-Khazin. Tafsir Al-Khazin, terus tafsir Sawi, juga tafsir-tafsir yang lain, bahkan tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang katanya Syekh tafsir Abdul Qadir Al-Jilani juga saya tukil di sini. Dan tafsir-tafsir yang besar-besar juga seperti Al-Fakhrur Razi, seperti Al-Alusi, Ruhul Ma'ani, Qurtubi juga saya nukil di dalam kitab tafsir ini. Dan tafsir alhasil beberapa tafsir, cuma yang sampai kepada saya tafsir Ar-Ruh war Raihan karangan Syekh Muhammad Amin Al-Harori itu sampai kepada saya setelah saya tulis Firdausun Naim. Maka saya tidak sempat nukil dari kitab Ar-Ruh war Raihan. Ar-Ruh war Raihan pengarangnya adraktu hayatahu. Saya masih nyapok rekena tapi cuma sekejap setelah oleh seberapa tahun ampun siteh nang Makkatul Mukarramah. Dan betul kau sempat nyawan ijazah dekat Syekh Muhammad Amin Al-Harori. Ditukil dari sumber yang thiqah bahwa Syekh Muhammad Amin Al-Harori dia punya salawat. Salawat ini yang bila mana dibaca maka akan menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat penika Nabi baca mabunga atena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga ijazah dari Syekh Muhammad Amin Al-Harori. Salawatnya sangat pendek dan sangat gampang. Artinya fi mustata'i kulli ahad. Jadi penika
bisa seterjana orang. Sangat pendek, tapi yang azim salawat menikah. Baik, akan saya bacakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuma 3 kalimat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Hanya ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Qila bahwa salawat ini adalah salawat salatul Imamil Mahdi, salawat Imam Al-Mahdi yang akan datang di akhir zaman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahu. Kalau kita pikir-pikir, ini salawat yang sangat menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ajil farajahu, ya Allah percepataki hubungan kanjeng Nabi, sedangkan Rasulullah SAW tidak akan pernah bunga, tidak akan pernah faraj, tidak akan pernah farah kecuali apabila melihat umatnya selamat. Seperti yang disabdakan dan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Setelah turun ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, la arda wa wahidun min ummati finnar. Maksud daripada ini, siapa yang membaca salawat ini secara tidak langsung, dia juga mendoakan umat Rasulullah SAW. Karena keselamatan umat itu yang menjadi kegembiraan Rasulullah SAW. Setutiki kebungaan kanjeng Nabi. Jadi azim panika, sajian pendek tapi panika mencakup ke seluruh umat. Karena secara tidak langsung mendoakan umat, keselamatan umat, yang kalau umat selamat maka itu akan menggembirakan, akan menjadi ajalatu faraji Rasulillah. Artinya kencangnya kebungaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu juga deki insyaallah betul kaulah dia bareng ijazah 2 ka ento kitab tafsir Firdausun Naim dan Sarawat ka ento. Jadi ka ento apa namanya mana ma balaghani an Syekh Muhammad Amin Al-Haruri dan ka ento tentang penulisan kitab Firdausun Naim. Terus kenapa saya beri nama Firdausun Naim? Itu hanya tafaul saja. Tafaul, semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam Firdaus An-Naim. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ahlul firdausin, ahlul firdausil a'la. Ketika itu secara tafaul betul kaulah hanya main Firdausun Naim. Al-Firdaus makna aslinya al-bustan, bustanun naim, tetapi penikah secara makna asli penikah pada tauriyah maknan qarib wa maknan ba'id. Maknan qarib yang penikah al-bustan, wa maknan ba'id penikah al-jannah. Nangis surga baki malar manter apa olongan sareng kanjeng Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu pengarap betul kaulah dan doa betul kaulah juga ala hadhihi kullu salihah jami'ah di akhirat dunia wal akhirah wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan segala kerendahan hati hajastukum bi kitabi Firdausin Naim bi tawdihi ma'ani ayatil Qur'anil Karim. Hajastukum bi qiraati as-salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam allati hiya Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ajjil farajahu. Alhamdulillah. Jadi kalaban sebab ijazah ki guru panjenengan ampun anti sanad
saya muttasil usilukum bi tariqi ila masyayikhi al-a'lam, kepada masyayikh Batan Kaulah. Saya insyaallah masyayikh mereka setuju para masyayikh saya ampun lakar kenapa sangat mawthuq bihim min ahli Makkah al-Mukarramah juga. Mungkin kita bisa terakibatkan kaulah. Akhirul kalam wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat para kiai, para tolabah Syaikhul Ghulamul Jaki, demikian tadi kita telah ikuti bersama penyampaian Syekhina Kiai Taifur Ali Wafa tentang sekelumit penulisan tafsir juga tantangan pon. Barangkali mudah-mudahan mendorong kita kangkui lebih rajin, lebih giat lagi untuk mendalami Al-Quran. Semoga kita mendapatkan pahalanya Al-Quran dan kelak mendapatkan syafaat sebagai ahli Al-Quran. Karinto Syekhuna Taifur Ali Wafa langsung beda acara boleh ya, jadi kita tak menabi tanya jawab melarmanter siampun disampaikan Karinto dia amal soleh tambahna ibadah terjukan tambahna sampungan sekoko da para masyayikh. Sebelum acara etotop Karinto esona deka Mudir Mahatali Kiai Haji Abuya Bashir Karim kangkui memberikan cendramata deka Syekhina Taifur Ali Wafa sebagai kal muhadir fi hadhihi al-mu'adara al-ammah salerana bektokator. Nyawan seporah saja karena Batan Kaulah langsung baleman.